Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 analisis laporan keuangan. Nah, di sini kami akan menyampaikan video pembelajaran mengenai analisis perbandingan dari PT Sanusi Persada Tbk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya M. Yusuf. Saya Yulia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Indah Giani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Febrianti. Baiklah teman-teman, sebelumnya PT Sanusi Persada ini didirikan pada tahun 1990 yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Nah, PT ini bergerak di bidang teknologi atau menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik. Nah, seperti produk Asus maupun seperti smartphone dari Xiaomi itu dirakit melalui jasa dari PT Sanusi Persada ini. Yang pertama adalah analisis perbandingan. Tujuan dari analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pada pos-pos laporan keuangan. Seperti yang tampak pada tabel berikut, di sini kami membandingkan perbandingan per dua periode, yaitu antara periode 2016-2017, 2017 dan 2018, serta 2018 dan 2019. Kalau kita membandingkan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, keuangan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat perbandingan antar tahun 2016-2017, keuangan perusahaan mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, yaitu meningkat sebesar 1,79% atau sebesar 1.183.535 US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari rentan waktu 2017-2018, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, di mana aset meningkat sebesar 328% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari posisi solvabilitas atau liabilitas dan modal itu meningkat cukup besar, terutama di bagian liabilitas atau utang, yaitu meningkat sebesar 1.207% atau sebesar 201.250 US dollar. Nah, kemudian sedangkan di bagian ekuitas meningkat sebesar 38%. Kenaikan tersebut teman-teman disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama dikarenakan harga saham PT Sanusi Persada di pasaran itu meningkat sebesar Rp1.990 per lembar saham. Nah, ini merupakan peningkatan yang paling tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua dari kelompok aset, di mana aset lancar dan aset tetap juga meningkat. Nah, di bagian aset lancar, peningkatan terjadi pada utang usaha, di mana pihak ketiga salah satunya dari perusahaan Asus Global, di mana piutangnya sebesar 90.049.000 US dollar, dan juga akun persediaan perusahaan juga meningkat. Nah, kemudian untuk aset tetap perusahaan juga meningkat karena penambahan lahan dan juga penambahan pabrik-pabrik baru. Nah, untuk kelompok aset, kelompok liabilitas atau utang jangka panjang perusahaan meningkat yang signifikan dikarenakan penambahan utang pada bank serta imbalan kerja jangka panjang. Selanjutnya teman-teman, analisis perbandingan dari tahun 2018 dan 2019. Nah, di mana laporan posisi keuangan perusahaan mengalami penurunan. Nah, di mana kelompok aset turun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 44%, dan juga dari posisi liabilitas turun sebesar 69%.
Nah, namun di posisi modal meningkat sebesar 90% dari tahun sebelumnya. Nah, penurunan disebabkan karena persediaan dan piutang usaha mengalami penurunan, namun aset tetap naik dikarenakan penambahan pabrik baru. Kemudian dari segi liabilitas turun pada utang jangka pendek, yaitu sebesar 69% dari tahun sebelumnya, namun liabilitas jangka panjang itu mengalami peningkatan. Nah, khusus pada pos utang bank. Penurunan posisi laporan keuangan tersebut juga disebabkan oleh faktor maraknya smartphone black market atau ilegal dan juga persaingan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu analisis tren. Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode trend analysis, di mana menurut S. Munawir menjelaskan tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Kita lihat pada tabel perbandingan pada laporan keuangan periode 2016 atau 2017, analisis tren untuk tahun berikutnya cenderung mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 103,56%. Sedangkan pada laba rugi untuk pendapatan cenderung meningkat menjadi 106,83%. Namun untuk laba bersihnya itu terjadi penurunan menjadi minus 57,40% disebabkan oleh naiknya beban yang ditanggung perusahaan. Pada periode 2017 atau 2018, analisis tren untuk tahun berikutnya pada laporan keuangan cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar yang signifikan, yaitu 755,83%, dan pada laporan laba rugi perusahaan juga mengalami peningkatan, baik dari penjualannya sebesar 795,57% hingga laba bersih perusahaan sebesar 10.600%, karena disebabkan peningkatan pada sektor telekomunikasi maupun sektor lain. Dan analisis tren periode 2018 atau 2019 untuk tahun berikutnya cenderung mengalami menurun, baik dari laporan keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan keuangan tren cenderung turun menjadi 12,14%, dan pada laba rugi perusahaan tren pendapatan juga menurun sebesar 71,69%, serta laba bersih perusahaan turun menjadi 85,75% dikarenakan maraknya smartphone black market ilegal maupun isu perubahan strategi bisnis pelanggan dan juga ancaman virus COVID-19 yang melanda global termasuk Indonesia. Kita masuk ke materi analisis common size, di mana analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan raca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Nah, laporan keuangan dalam presentasi per komponen ini menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Untuk analisis common size, setelah mengonversikan laporan keuangan ke dalam bentuk persentase, pada tahun 2016, di posisi liabilitas ekuitas akun modal saham dan tambahan modal di setor lebih dominan, di mana 49,92% dan 31% dari total liabilitas ekuitas, yang berarti kegiatan perusahaan didanai dari saham atau ekuitas. Di tahun 2017, posisi liabilitas ekuitas, akun modal saham, dan tambahan modal di setor menjadi lebih dominan, yaitu 48% dan 30% dari total liabilitas dan modal. Sama dengan tahun sebelumnya, kegiatan perusahaan di tahun 2017 juga didanai dari ekuitas atau modal. Di tahun 2018, dari keseluruhan aset yang lebih dominan adalah akun piutang, persediaan, dan juga aset tetap. Dan pada bagian liabilitas dan ekuitas, akun utang menjadi dominan atau yang paling besar, yaitu 66%, yang berarti sebagian besar perusahaan didanai dari utang. Untuk akun modal hanya 11% dari 100% total liabilitas dan ekuitas. Di tahun terakhir yaitu 2019,
pada liabilitas dan modal akun utang juga lebih dominan, yaitu 31%, dan diikuti akun modal 20%, dan tambahan modal disetor 15% dari 100% total liabilitas ekuitas. Namun, tampak akun liabilitas menurun dari tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya bisa dikatakan baik. Yang keempat, analisis indeks berseri. Teknik ini bisa menggunakan angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, dan disusun serta disajikan dalam rentang waktu berseri, misalnya 5 atau 10 tahun. Jika laporan itu dikonversi menjadi angka indeks, maka menjadi laporan indeks berseri. Semua laporan keuangan yang dibandingkan secara berseri dikonversikan ke indeks. Untuk menetapkan indeks ini, maka perlu menetapkan tahun dasar. Tahun dasar ini dipilih menurut kriteria tertentu, misalnya dipilih tahun pendirian sebagai tahun dasar atau tahun tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu momen penting agar kita lebih mudah dan cepat melakukan perbandingan dengan indeks tahun lainnya. Berikut ini merupakan tabel perhitungan indeks berseri laporan keuangan PT Sat Nusa Persada Tbk dengan tahun dasar 2016. Dari tahun 2016 hingga 2019, keseluruhan akun pada laporan keuangan mengalami peningkatan, di mana dapat kita lihat untuk total aset keseluruhan 2017 meningkat namun tidak signifikan. Tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan mencapai 436%. Kemudian di tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun dasar 2016, yaitu mencapai 244%. Untuk akun liabilitas atau utang juga mengalami peningkatan, di mana 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 1.386% untuk tahun dasar 2016, sedangkan 2019 mencapai 557%. Jika melihat perbandingan indeks berseri dua periode dengan tahun dasar 2018, di mana tahun 2019 mengalami penurunan baik dari aset dan liabilitas. Nilai aset turun menjadi 56% dan liabilitas turun menjadi 42%. Penurunan aset terjadi karena penurunan pada akun piutang dan persediaan yang menandakan kemampuan perusahaan dalam menagih piutang serta pengelolaan persediaan yang cukup baik, dan yang terakhir yaitu penurunan liabilitas di mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Ya teman-teman, itu tadi penyampaian dari analisis perbandingan dari kelompok kami. Sebelum menutup, jangan lupa ya teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.